Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ispan Ruan Saputra Samalisa dengan NIM 1814150018. Nah, di sini saya akan membahas tentang statistik Bose-Einstein. Nah, di sini ada 4 bagian dari pembahasan tersebut. Yang pertama, sifat dasar boson, yang kedua konfigurasi boson, yang ketiga konfigurasi maksimum, yang keempat parameter alfa untuk foton dan fonon. Nah, di sini terlebih dahulu kita mengetahui boson adalah partikel yang spinnya kelipatan bulat dari H bar sama dengan H bar per 2 atau nilainya dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang kedua, mengikuti statistik Bose-Einstein. Yang ketiga, tidak memenuhi prinsip larangan Pauli. Yang keempat, partikel pembawa interaksi. Nah, kita masuk ke bagian pertama yaitu sifat dasar boson. Nah, di sini ada 6 bagian. Yang pertama, berlaku untuk partikel kuantum yang mempunyai spin kelipatan bulat dari H bar. Contoh yang tadi seperti foton, fonon, dan lain-lain. Yang kedua, termasuk partikel yang tidak dapat dibedakan. Nah, di sini kita tahu teman-teman, dasar boson itu termasuk partikel yang tidak dapat dibedakan. Nah, yang ketiga, diasumsikan energi sistem diskrit atau tertentu. Yang keempat, aturan distribusi satu tingkat energi dapat ditempati oleh satu partikel, dua partikel, semua partikel, atau bahkan tingkat energi diperolehkan kosong sama sekali dan bisa dibilang itu bebas. Yang kelima, tidak memenuhi prinsip eksklusi Pauli. Yang keenam, cara menghitung kemungkinan penyusunan sistem membagi tingkat-tingkat energi atau keadaan energi menjadi M kelompok. Nah, di sini kita lihat tabelnya teman-teman, ada kelompok, ada jumlah keadaan, energi, dan jumlah sistem. Nah, di sini ada bagian-bagiannya seperti kita lihat sekarang ini teman-teman. Nah, di sini ada jumlah total sistem dalam assembly adalah N sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M NS. Dan energi total assembly adalah U sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M NS ES. Nah, di sini kita lihat gambar pengelompokan. Gambar pertama itu tingkat energi atau keadaan energi sistem boson. Nah, ini gambar tingkat energinya teman-teman. Dan berikutnya gambar kedua, pengelompokan tingkat energi atau keadaan energi sistem boson. Seperti ini teman-teman. Nah, masuk kita ke bagian konfigurasi boson. Nah, dimulai dengan menurunkan statistik untuk boson. Statistik ini dinamakan statistik Bose-Einstein agar dapat menentukan fungsi distribusi Bose-Einstein. Nah, kita terlebih dahulu harus menentukan konfigurasi dengan probabilitas paling besar. Konfigurasi ini memiliki probabilitas yang jauh lebih besar daripada konfigurasi lainnya, sehingga hampir seluruh waktu sistem boson membentuk konfigurasi tersebut. Nah, sifat rata-rata assembly dapat dianggap sama dengan sifat pada konfigurasi maksimum tersebut. Nah, kita masuk ke tinjauan pertama atau tinjauan kelompok 1. Nah, ada seperti kita lihat teman-teman, ada gambarnya, bahkan ada keterangannya di sini. Nah, pertama, jumlah total kursi adalah G1. Yang kedua, jumlah kursi yang dapat dipertukarkan adalah G1 dikurang 1. Karena salah satu kursi harus tetap di ujung bawah. Nah, yang berikutnya jumlah orang adalah N1. Berikutnya, jumlah benda atau kursi ditambah orang
yang dapat dipertukarkan adalah G1 dikurang 1 ditambah N1. Nah, berikutnya jumlah cara penyusun benda atau dilakukan adalah G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial. Nah, berikutnya sistem boson tidak dapat dibedakan satu dengan yang lainnya, sehingga pertukaran sesama orang dan sesama kursi tidak menghasilkan penyusun yang berbeda. Seperti itu, teman-teman. Jadi tidak dapat menghasilkan penyusun yang berbeda. Nah, berikutnya jadi jumlah cara penyusun atau G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial harus dibagi dengan jumlah pertukaran kursi atau G1 faktorial dan jumlah pertukaran orang sebanyak N1 faktorial. Nah, yang terakhir, sehingga jumlah cara penyusun N1 boson ke dalam G1 keadaan energi pada satu kelompok adalah G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial per N1 faktorial G1 faktorial. Nah, berikutnya kita masuk ke hal yang sama juga yang berlaku untuk di kelompok 2, 3, dan seterusnya. Sehingga jumlah total cara penyusun sistem-sistem keadaan energi assembly boson adalah, nah di sini ada persamaannya untuk tahu ya. Dimana G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial per N1 faktorial G1 faktorial dikali G1 G2 ditambah N2 dikurang 1 faktorial dibagi N2 faktorial G2 faktorial dan seterusnya, dan dikali dengan Gm ditambah Nm dikurang 1 faktorial Gnm faktorial Gm faktorial sama dengan hasilnya Vs sama dengan 1 sampai M Gs ditambah Ns dikurang 1 faktorial per Ns faktorial Gs faktorial atau W sama dengan Vs sama dengan 1 sampai Em Gs ditambah Sn sama dengan dikurang 1 faktorial per Ns faktorial Gs faktorial. Nah, kita masuk ke konfigurasi maksimum. Nah, di sini ada tujuan dan alasan konfigurasi tersebut. Nah, pertama, kita masuk ke konfigurasi dengan probabilitas maksimum. Nah, di sini kita ketahui tujuan. Nah, di sini tujuannya mencari konfigurasi dengan probabilitas paling maksimum. Nah, di sini kita udah mengetahui bahwa tujuannya adalah mencari konfigurasi dengan probabilitas paling maksimum, teman-teman. Nah, dan kedua, alasan konfigurasi maksimum tersebut adalah membentuk sistem-sistem dalam assembly boson yang menghasilkan besaran makroskopik adalah konfigurasi dengan probabilitas maksimum atau maksimum tersebut. Nah, di sini kita masuk ke tinjauan, di mana assembly boson yang diterisolasi, di mana tidak terjadi pertukaran partikel dan energi antara assembly dengan lingkungan. Nah, pertama, tidak ada perubahan jumlah sistem atau jumlah sistem N kontan. Nah, N itu sebagai konstan. Nah, di sini ada alpha N sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M alpha NS sama dengan 0. Nah, jadi nilainya konstan, teman-teman. Yang kedua, tidak ada perubahan energi atau energi U konstan atau delta U sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M ES delta NS sama dengan 0. Seperti yang di atas, nilainya konstan.
yang di bawah juga konstan, teman-teman. Nah, di sini caranya, yang pertama, mencari kumpulan NS sedemikian rupa sehingga W maksimum. Yang kedua, cara memaksimalkan W dengan memaksimalkan len W. Nah, pertama kita menghitung len W-nya, teman-teman. Di mana len W sama dengan len V sama dengan Vs sama dengan 1 sampai M, GS ditambah NS dikurang 1 faktorial per NS faktorial GS faktorial. Sama dengan len G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial per N1 faktorial G1 faktorial dikali G2 ditambah N2 dikurang 1 faktorial per N2 faktorial G2 faktorial dikali dan sampai Gm ditambah Nm kurang 1 faktorial per Nm faktorial Gm faktorial. Maka hasilnya len G1 ditambah N1 dikurang 1 faktorial per N1 faktorial G1 faktorial ditambah len G2 N2 G2 ditambah N2 dikurang 1 faktorial per N2 faktorial G2 faktorial ditambah sampai len Gm ditambah Nm dikurang 1 faktorial Nm faktorial Gm faktorial, maka hasilnya sigma S sama dengan 1 sampai M len GS ditambah NS dikurang 1 faktorial NS faktorial GS faktorial, maka hasil akhirnya teman-teman adalah sigma S sama dengan 1 sampai M len GS ditambah NS dikurang 1 faktorial dikurang len NS faktorial dikurang len GS faktorial. Nah, dengan menggunakan pendekatan Strilining, len GS ditambah NS dikurang 1 faktorial tidak sama GS ditambah NS dikurang 1 len GS NS len GS ditambah NS dikurang 1 dikurang GS ditambah NS dikurang 1. Itu suku kedua. Di sini ada len NS faktorial dan lambang tidak sama. NS len NS dikurang 1 S, dan itu suku ketiga. Nah, di sini ada suku kedua dan suku ketiganya, teman-teman. Oke, baik. Kita masuk dengan mencari len W yang maksimum. Nah, untuk mendapatkan len W yang maksimum, maka persamaan 12 harus didiferensialkan terhadap NS sehingga diperoleh delta per delta NS len W sama dengan delta per delta NS sigma S sama dengan 1 sampai M. GS ditambah NS dikurang 1 len GS dikurang 1 ditambah 1 dikurang NS len NS dikurang GS len GS. Ini persamaan 13. Sehingga sigma S sama dengan 1 sampai M delta per delta NS GS ditambah NS dikurang 1 len GS ditambah NS dikurang 1 delta per delta NS di 1 dikurang
delta per delta ns ln ns dikurang delta ns delta per delta ns gs ln gs, sehingga sigma S sama dengan 1 sampai M delta GS ditambah NS dikurang 1 per delta NS ln GS ditambah NS dikurang 1 ditambah GS ditambah NS dikurang 1, sehingga delta ln GS ditambah NS sama dikurang 1 per delta NS dikurang delta NS per delta NS ln NS dikurang NS delta NS NS per delta NS delta GS per delta NS ln GS ditambah dikurang GS delta ln GS delta per delta NS, sehingga sigma S sama dengan 1 sampai M 1 ln GS ditambah NS dikurang 1 maka 1 per GS ditambah NS dikurang 1 ln dikurang 1 ln S dikurang 1 per NS dikurang 0, sehingga sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS ditambah NS dikurang 1 tambah 1 dikurang ln NS dikurang 1 dikurang 0, sehingga sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS ditambah NS dikurang 1 dikurang ln NS, sehingga sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS ditambah NS dikurang 1 per NS. Nah, dengan demikian ln W diturunkan terhadap NS adalah delta per delta NS ln W sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS ditambah NS dikurang 1 per NS. Itu persamaan M14. Nah, dari persamaan M14 juga dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, di sini ada delta ln W sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS ditambah NS Nah, di sini GS ditambah NS dikurang 1 per NS. Delta NS itu persamaan 15. Nah, di sini ada persamaan 16, yaitu diasumsikan bahwa jumlah partikel NS menuju 1 dan jumlah keadaan GS ke 1. Sehingga persamaan 15 dapat dituliskan sebagai delta ln W sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M ln GS ditambah NS per NS delta NS. Ini persamaan 16. Nah, selanjutnya karena assembly yang ditinjau berupa assembly terisolasi, maka syarat batasnya adalah energi dan jumlah partikel dalam assembly akan konstan. Nah, penggabungan persamaan 6, 7, dan 16 dapat dilakukan dengan menggunakan pengalih Lagrange. Nah, di sini ada delta ln W ditambah alfa, delta N ditambah beta, delta U sama dengan 0. Ini persamaan 17.
Nah, di sini disubstitusikan persamaan 6, 7, dan 16. Nah, ke dalam persamaan 17 sehingga sigma S sama dengan 1 sampai M len GS ditambah NS per NS delta NS ditambah alfa sigma S sama dengan 1 sampai M delta NS ditambah beta sigma S1 S sama dengan 1 sampai M ES delta NS sama dengan 0. Dan persamaan 18 adalah di sini sigma S sama dengan 1 sampai M len GS ditambah NS per NS ditambah alfa ditambah beta ES maka delta NS sama dengan 0. Ini persamaan 18 teman-teman. Nah, dari persamaan 18 harus sama dengan 0 untuk semua nilai D delta NS atau sehingga suku yang di dalam kurung harus 0. Sehingga len GS ditambah NS per NS ditambah alfa ditambah beta ES sama dengan 0. Dan len GS ditambah NS per NS sama dengan minus alfa dikurang beta ES. Nah, di sini ada len GS ditambah NS per DS NS sama dengan E dikurang alfa dikurang beta ES. Nah, di sini GS ditambah NS per NS sama dengan E pangkat min alfa dikurang beta ES. GS sama dengan GS per NS ditambah 1 sama dengan E pangkat min alfa dikurang beta ES. Sehingga GS per NS dikurang sama dengan E pangkat min alfa dikurang beta ES dikurang 1. Nah, di sini persamaan 18 NS sama dengan GS per E pangkat A ditambah beta ES dikurang 1. Dengan demikian, len W bernilai maksimum jika nilai NS-nya adalah NS sama dengan GS E per E pangkat A alfa ditambah beta ES per atau GS per E pangkat alfa ditambah beta ES dikurang 1. Nah, jadi konfigurasi yang mempunyai probabilitas paling maksimum adalah yang jumlah sistem tiap kelompok memenuhi persamaan seperti persamaan 19, teman-teman. Nah, kita masuk ke bagian terakhir yaitu parameter alfa untuk foton. Nah, di sini ada 6 bagian. Nah, pertama, radiasi yang masuk ke dalam lubang yang ada di kotak berperilaku seperti partikel yang disebut foton. Foton ini akan menabrak atom yang ada di dalam dinding kotak tersebut. Maka terjadi getar itu seperti itu, teman-teman. Nah, kedua, ketika tumbukan terjadi transfer energi dari foton ke atom sehingga atom yang ada di dinding tersebut akan bergetar seperti itu, teman-teman. Yang ketiga, setelah tumbukan foton terpental lagi menembus atom yang ada di dinding lain, akan terjadi transfer energi. Begitu seterusnya sehingga energi foton habis seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya inilah yang dimaksud benda hitam sebagai penyerap sempurna karena ketika radiasi elektromagnet masuk ke dalam kotak sudah tidak bisa keluar karena sudah terjadi yang namanya transfer.
yang disebut dengan foton yang diserap oleh dinding. Nah, seperti itu. Nah, di sini ketika foton menabrak atom, ada dua kemungkinan yang terjadi. Jika foton mengenai elektron pada kulit terluar, maka terjadi efek Compton. Nah, jika foton mengenai elektron pada kulit terdalam, maka terjadi efek foton listrik. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, yang terakhir dapat efek fotolistrik. Kekosongan elektron pada kulit terdalam akan diisi oleh elektron yang berada di kulit luarnya dengan memancarkan foton. Nah, di sini ada bagian dari parameter alfa untuk foton, ada 6 bagian teman-teman seperti yang saya bacakan. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, disimpulkan bahwa foton dapat diproduksi dan dapat diserap. Artinya, jumlah foton itu berubah-ubah, tidak konstan seperti itu. Nah, sehingga jika kita menganalisis assembly foton atau menganalisa assembly foton, maka syarat batas berupa jumlah partikel konstan sudah tidak berlaku lagi. Nah, seperti persamaan ke-20 adalah delta N sama dengan sigma S sama dengan 1 sampai M, delta NS tidak sama atau 0. Nah, sehingga dalam metode penggali Lagrange kita tidak perlu memperkenalkan statistik alfa sama dengan 0 karena jumlah partikel tidaklah konstan. Dengan demikian, Lensway bernilai maksimum jika nilai NS adalah sama dengan GS per E pangkat beta ES dikurang 1. Itu persamaan 21. Nah, di sini konfigurasi yang mempunyai probabilitas paling maksimum adalah jumlah sistem tiap kelompok memenuhi persamaan seperti persamaan 21. Nah, terima kasih. Mungkin sampai di sini penjelasan saya. Jadi kalau ada kata-kata yang kurang jelas, saya minta maaf. Terima kasih.